Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Moni, ketemu lagi di podcast Bunda Suryatni. Oke guys, hari ini kita akan bahas terkait ibu hamil, terus beberapa hal yang bersangkutan dengan hari hepatitis D besok nih. Nah, hari ini kita dengan bintang tamu yang spesial, dengan Dokter Objin baru kita. Halo dokter. Selamat sore Mbak Selamat Raffi. sore. Dokter boleh dong perkenalan dulu ke Bunda Ayah-Bunda Boleh. yang di sana. Oke. Halo Mama Bunda, perkenalkan saya Dr. Helmi, spesialis obstetri dan ginekologi yang baru di RSIA Bunda Suryatni. Oke, terima kasih loh dokter sudah mau mengisi materi kita hari ini dan kita sharing-sharing dengan ayah bunda ya dok ya. Nah dok, di awal ini kita akan membahas terkait hepatitis ya dok. Betul. Tapi aku pengen ada mitos fakta dulu nih dok. Bagus Kita tuh. jawab cepat ya dok ya. Siap. Oke siap. Nih dok, kalau tidak kuning berarti tidak hepatitis. Mitos atau fakta? Apa tuh ya? Ini. Aduh, mitos. Apa tuh dok? Boleh dong dijelasin? Oke, sebenarnya kalau untuk hepatitis sendiri, dia ada dua fase tuh, ada fase prodromal, itu infeksi baru tuh. Kadang dia nggak mesti kuning, karena kuning tuh artinya menandakan bahwa sel hati itu sudah mulai terkena infeksi yang lebih lanjut. Tapi pada fase awal dia mirip seperti demam pada virus pada umumnya, seperti apa? Kadang ada yang demam atau badan nggak enak, badan pegal-pegal linu, lemas, atau kadang ada juga yang batuk pilek malah gitu. Tapi itu masih khas virus. Untuk bahkan kalau untuk kedepannya kalau udah mulai kuning itu menandakan bahwa sel hatinya sudah mulai rusak, sudah mulai berdampak. Salah satu tandanya peningkatan SGOT, SGPT dan bilirubin, itulah yang meningkat, yang membuat kulit menjadi tampak kuning, iya. dan sklera juga atau di yang mata yang itu menjadi tampak kuning. Mungkin seperti itu. Oke, siap dok. Berarti kalau awal tuh kita mikirnya itu penyakit biasa ya? Betul. Nah, bahkan banyaknya mama bunda tuh banyak yang miss di situ karena awalnya mungkin nyangka tidak ada gejala kan. Padahal itu fase prodromal artinya, Iya. fase awal gitu. Dan bahkan mungkin datang sudah ada yang sudah kuning semua gitu. Itu sudah peningkatan enzim hati. Iya Gitu. betul. Mungkin Silent infection ya jadinya dok ya. betul. Nah, Oke kita lanjut dok. Ibu hamil wajib screening hepatitis B, mitos atau fakta? ini. Fakta. Fakta, Oke, gimana tuh dok? Karena memang untuk beberapa ibu hamil memang harus diwajibkan untuk screening, terutama hepatitis B. Bahkan program pemerintah sendiri menyarankan ada 3 minimal, hepatitis B salah satunya, kemudian ada HIV dan sifilis. Karena itu yang epidemiologi memang masih banyak di daerah kita. Betul. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin kalau yang ayah bunda tahu juga triple eliminasi ya dok ya sebutannya betul. ya. Oke, siap dokter. Nah dok, kalau ibu positif hepatitis B, bayinya pasti positif. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa tuh dok? Karena untuk memastikan positif atau tidak itu kan dilihat dari kadar titer antibodi masing-masing tuh. Cuman tentu ibu dengan HPSAG positif memiliki resiko kepada bayinya. Namun kita bisa cegah. Nanti bisa kita jelaskan. Salah satunya dengan cara pemberian imunoglobulin atau HBIG pada saat lahir dan pemberian vaksin kurang dari 12 jam setelah lahir. Oke, Seperti itu. jadi sebenarnya ada pencegahannya ya dok Betul. ya. Siap. Nah dok, kalau ibu yang positif hepatitis B ketika dicek tidak bisa melahirkan normal, mitos atau fakta? Masih mitos. Pasti mitos. Gitu. Kenapa itu dok? Karena sebenarnya untuk lahir sendiri tergantung masalah obstetri dan ginekologi pada maternalnya dan pada bayinya. Selama kondisi ibu dan bayinya memungkinkan untuk normal, masih bisa dilakukan persalinan pervaginam. Namun untuk kasus-kasus pada pasien HBsAg positif atau pasien-pasien lain seperti HIV yang bisa middle to child transmission melalui persalinan tuh, untuk POGI sendiri atau untuk ACOG sendiri lebih merekomendasikan untuk persalinan namun tidak menutup kemungkinan kalau tuh persalinan bisa dilakukan secara vaginam gitu. Jadi seperti itu. kembali lagi kondisi ibu dan bayinya memungkinkan tidak untuk lahir normal gitu. Oke, siap. Nah, jadi ibu-ibu, bunda-bunda jangan takut ya kalau misalkan yang udah kena hepatitis B. Aduh, aku harus SC. Bisa dicek dulu nanti ya dok ya. Betul, dilihat kadar titer antibodi ibu. Kalau masih kurang dari 200.000 atau 2 kali 10 kali 5 kalau ini masih memungkinkan untuk bisa dilakukan pervaginam, asal salah satunya ya memang universal precaution memang harus benar-benar diperhatikan. Oke, siap dokter. Satu lagi nih dok, kalau ibu positif hepatitis B tidak boleh menyusui, mitos atau fakta? Itu yang sering banyak ditanya sama Ditanyakan ibu bener ya. dok. Masih mitos. Masih mitos. Betul, karena Gimana tuh, dok? sebenarnya untuk ibu dengan HBsAg positif masih boleh menyusui asalkan satu syaratnya yang tadi saya bilang tadi sebelumnya, bayinya sudah diberikan imunisasi HBIG untuk imunoglobulin dan diberikan vaksinasi minimal 12 jam setelah lahir bayinya. Artinya untuk pencegahan itu. Tapi secara umum masih dibolehkan untuk
menyusui. Oke, siap Ah, dokter. ah, Nah, betul. setelah mitos fakta yang kita bahas, sebetulnya dok, Mm-mm. secara umumnya orang tahu hepatitis B itu penyakitnya apa sih dok? Kenapa? Betul. Kan banyak juga ibu-ibu yang nanya nih, apa sih sebenarnya hepatitis B? Iya, iya dok. Kalau hepatitis sendiri itu, itis itu artinya inflamasi peradangan. Mm-mm. Hepatitis itu artinya hati. Artinya hepatitis itu memang peradangan di hati. Mm-mm. Nah, B ini adalah virus viral hepatitis B, artinya melakukan memberikan antigen kepada ibu sehingga terjadi respon inflamasi atau peradangan di hati. Nah, itulah disebut sebagai infeksi hepatitis B. Iya, iya Disebabkan dok. karena virus hepatitis B Mm-mm. atau HBV yang biasa Mm-mm. kita kenal. Betul betul. Ah, Nah ah. dok, kenapa sih ibu hamil itu wajib ada pemeriksaannya gitu? Betul, karena ibu hamil ini memang istimewa karena dia kan dua nyawa tuh, Iya, nyawa mama bunda juga dan nyawa dari bayinya bayinya sebagai salah satu hal yang didamba-dambakan betul dok. gitu. Jadi kalau misalkan kenapa perlu screening? Karena kalau misalkan terlewat screening, misalnya kita tidak tahu nih pasien nih, kadang udah habis agak lama nih, Mm-mm. gitu. Karena bisa berinfeksi lanjut. Kalau terlalu tinggi juga kadar itu antibodi ibunya, sehingga menyebabkan jika tidak ditangani dengan baik akan berlanjut ke kronis. Nah, sedangkan hepatitis kronis lagi bisa menyebabkan sirosis yang terburuknya, bahkan bisa hampir sekitar 5-7% bisa beralih ke hepatoselular karsinoma atau kanker hati. Itu yang paling kita takuti sebenarnya. Iya, Makanya betul. dikenali sejak dini itu lebih baik, terutama untuk ibu hamil dan menyusui. Baik, Betul. oke dok. Ah, Nah dok, ah. kalau apa namanya untuk pengecekannya dok, itu Mm-mm. baiknya ketika ibu hamil tuh usia berapa atau trimester berapa dok? Sebenarnya untuk triple sendiri emang direkomendasi trimester awal kita sudah dicek tuh. Tuh artinya artinya menentukan untuk prognosis kita tuh. Betul. Karena dalam 28 minggu kita sudah berikan action tuh. Jika memang kadar antibody di atas 200.000 berarti udah perlu tindakan pemberian antivirus, salah satu tenofovir yang sering kita kenal. Gitu mungkin. Oke siap. Nah dok, maksudnya itu sampai akhirnya bisa menjadi penyakit kronis ya dok. Betul. Ada nggak sih dok gejala awal atau tanda-tanda awal yang bisa kita kenali gitu? Soalnya kan kadang mikirnya saya tidak ada keluhan gitu, tapi Iya. ternyata dia positif. Nah, Betul. Karena memang banyaknya di kita taunya hepatitis B setelah dilakukan pengecekan screening melalui triple IT yang biasa dikerjakan di puskesmas. Karena kan itu salah satu program pemerintah juga. Tuh, memang ibunya tidak memiliki gejala gitu. Atau mungkin sebelumnya dia memiliki gejala yang seperti saya bilang tadi fase prodromal. Itu sebenarnya kan untuk hepatitis ini kan viral tuh. Pada dasarnya viral tuh self-limiting disease, artinya bisa sembuh sendiri. Namun ada beberapa persen bagi masing-masing individu yang bisa beralih ke penyakit kronis dan bahkan ke hepatocellular carcinoma. Itu kembali tadi ke bagian dari titer antibody masing-masing individu kan berbeda-beda tuh. Dia tanggapan dia terhadap benda asing, salah satunya antigen virus kan masuk benda asing tuh. Kadang tiap orang berbeda, maka kalau misalkan ini yang lebih idealnya sebenarnya kita cek titer antibodinya tuh. Kalau titer antibody atau viralnya masih rendah ya kita masih bisa perbaiki sistem imun. Tapi kalau memang terlalu tinggi ya kita perlu berikan antivirus. Gitu. Salah satunya sepertinya tenofovir yang tadi saya bilang. Berarti kalau mencegah penularan ke bayi yang tadi ya dok yang si Betul, vaksin itu ya, si itu vaksin. dilakukan setelah berapa jam setelah lahir? Setelah untuk HB0 sendiri segera setelah lahir dan untuk vaksin sendiri maksimal 12 jam. 12 jam. Ya. Insya Allah ya dok, berarti kalau sudah dapat pencegahan bayinya betul. tidak akan menular ke bayinya gitu. Karena sifatnya bukan keturunan, karena itu kan didapat, artinya dalam artian bisa didapat saat persalinan atau bisa didapat saat bayi sudah di luar kandungan. gitu. Jadi bukan genetik ya Bukan dok ya? genetik, beda, karena itu sifatnya infeksi. Oke. Gitu, Jadi jangan takut ya bun kalau misalnya bunda yang kena nanti aduh anak saya juga gitu dok. betul. Oke siap dok. Nah lanjut dok. Kalau misalkan istrinya itu udah positif nih dok. Nah apakah suami itu perlu dicek atau enggak? Perlu, karena salah satu bentuk penularan dari hepatitis ini, salah satunya cairan, bisa dari kontak darah atau dari cairan suntik. Bagi para nakes kan sangat berisiko tuh, gitu. Atau ya kontak seksual juga bisa sangat berpengaruh juga gitu. Untuk itu, kalau misalkan memang ibunya positif atau reaktif HBsAg untuk HBsAg-nya, maka sang suami disarankan untuk dicek juga.
untuk menentukan. Kalau pengecekannya sama dok? Sama HbA1c minimal banget yang sudah. bisa kita lakukan di sini ya triple E itu, atau kalau enggak kita bisa cek anti HBsAg tuh, anti HBs untuk menilai apakah sebelumnya memang sudah pernah terpapar Iya. atau infeksi baru Oke. gitu. Nah dok, ada pesan tips nggak buat kayak pasangan suami istri biar Hmm. ketika mau masa kehamilan nih dok, biar Betul. tidak kena hepatitis gitu, Betul. atau apa sih yang harus dijaga gitu dok? Betul, pertanyaannya bagus. Jadi ayah bunda di rumah, pertama hepatitis B ini bisa dicegah. Tuh, pertama bisa dicegah dan dia sebenarnya sifatnya bisa sembuh sendiri atau self limiting disease. Artinya yang pertama yang perlu kita pantau tuh untuk menjaga hygiene kita, untuk mama bunda dan ayah bunda terutama. Itu artinya apa? Salah satunya ya misalnya setelah sebelum kita melakukan aktivitas biasakan untuk cuci tangan gitu, atau sebelum memegang sesuatu yang sifatnya infeksius ya kita usahakan pakai sarung tangan minimal biar tidak terkena kontak secara langsung. Atau ya kurangi untuk para anak muda terutama, kurangi ya penggunaan jarum suntik karena itu sangat beresiko. Karena kan kita tidak tahu sebelumnya yang pernah memakai bekas siapa, atau sebelum dia memiliki HIV kah atau HBsAg kah. Mungkin itu salah satu cara pencegahan kita. Cara pencegahan. Aduh. Betul. Terima kasih banyak dokter, banyak banget nih ilmu yang kita dapat. Jadi biar ayah bunda juga di sana lebih tenang ya dok ya. Bahwa kalau misalkan terkena itu tidak selamanya bisa menurun ke anak atau misalkan penyebaran yang lain. Betul. Gitu ya, dok ya. Iya. Boleh dong ada pesan lagi nggak dok buat ibu hamil nih yang Baik. sekarang lagi masa kehamilan? Terutama untuk ayah bunda dan terutama untuk ibu-ibu hamil yang perlu kita waspadai, terutama tetap lakukan screening karena screening itu menentukan kesejahteraan kehamilan kita dan juga untuk tata laksana berikutnya. Tuh. Semakin cepat kita tahu, semakin bagus juga tata laksana kita. Gitu. Jadi pertama tetap patuhi aturan screening agar kita bisa melanjutkan persalinan kehamilan ini dengan aman, baik dan nyaman. Itu yang pertama. Kedua, untuk ayah bunda yang memang dalam qadarullah memang sudah ditakdirkan memiliki HbsAg reaktif, jangan menyerah dulu atau jangan putus asa dulu. Karena ini masih bisa kita obati. Kalau memungkinkan kita cek terapi antibody-nya, kalau aman bisa kita pantau terus, kita kuatkan sistem imun kita. Namun jika pun ternyata titer antibody-nya tinggi, bisa kita obati salah satu dengan antivirus tadi. Itu artinya untuk ibu hamil semoga sehat terus, dan bagi yang memiliki gejala atau reaktif tidak usah khawatir, masih bisa kita obati. Yang penting ibu dan bayinya selamat sampai persalinan. Itu paling. Ya. Wah, Sehat-sehat mantap semua mama sekali. bunda. Sehat-sehat ya mama bunda. Amin, amin. Terima kasih banyak dokter Siap, materi Nanti. hari ini. Nanti mungkin kita juga bisa membahas lebih lanjut Betul, ya, betul. ya, Boleh, gitu. boleh. Nah, ayah bunda yang khawatir dengan yang sudah tadi dijelaskan ya, mungkin ayah bunda bisa banget nih kontrol ke kita dengan dokter Objin, dengan dokter Helmi, spesialis Objin di Senin sampai Sabtu kita jam 17 ya dok ya, Betul. sampai jam 20 Sampai jam malam. Betul. Nah, teman-teman juga kita ada promo USG nih. USG-nya nanti juga ada free cek triple eliminasi. Jadi teman-teman yang baru trimester awal belum dicek triple eliminasi di puskesmas bisa cek di kita dan itu free. Oke. Nanti ketemu sama dokter ya dok ya. Siap. Siap. Sehat terus mama bunda. Oke, amin. Terima kasih dokter. Siap. Kita tutup podcast hari ini ya dok ya. Oke. Bye-bye sahabat Poni. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti jangan lupa buat share video ini ya ke teman-teman kalian. Oke, kuda Poni. Kui dengerin asiknya podcast Bunda Suryatni. Bye-bye. Bye-bye. Salam mama bunda.